Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, kita jumpa kembali di video materi administrasi sistem jaringan. Kali ini di video ini kita akan menginstal aplikasi yang biasa digunakan di server ya. Di antara lain ada Apache 2 untuk web server, kemudian ada bahasa pemrograman PHP, database MariaDB, PHP MyAdmin, dan DNS server menggunakan Bind 9. Oke, saya langsung saja. Setelah kita melakukan remote seperti ini. Oke, di sini saya sudah melakukan remote menggunakan putih. Kemudian saya masuk ke user root ya. Menggunakan perintah su root. Lalu saya masukkan password user rootnya. Oke, seperti ini ya. Nah, biasa kan setiap kali kita menginstal aplikasi-aplikasi itu kita selalu melakukan update terlebih dahulu ya. Biasakan apt update. Nah, di sini saya menggunakan repository kambing ya. Nah, kalau teman-teman lain mungkin menggunakan repository UGM. Yang kemarin di video sebelumnya kita menggunakan repository UGM. Setelah update kemudian apt upgrade. Nih, saya mau lihat apakah ada pembaharuan aplikasi ini. Ada nih ya. Ada beberapa aplikasi yang di-upgrade. Saya iya saja. Kita upgrade. Oke. Oke, setelah selesai melakukan upgrade, saya tinggal install ya. Syarat untuk menginstal kemarin kan kita harus tahu nama aplikasinya. Nah, teman-teman bisa googling terlebih dahulu. Misalnya saya cari di sini install Apache 2 Debian 9 ya, keywordnya seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Oke, saya langsung saja apt install. Nama aplikasinya adalah Apache 2. Oke, saya enter. Dia akan mendownload paket sebanyak 2261 KB. Kita enter yes. Oke, maka proses downloadnya dan langsung di install. Oke. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Ya, kita tinggal lihat Apache ini kan untuk web server ya. Nah, sekarang saya coba lihat IP-nya. Ini IP komputer saya. Kemudian saya coba akses dari browser. Harusnya muncul di sini Apache 2 Debian default page ya. Nah, ini berarti web server kita sudah selesai diinstal. Web server ini kan gunanya untuk web ya, untuk aplikasi berbasis web seperti Laravel kita. Nanti bisa kita taruh di server kita. Nah, web server itu punya folder yang disebut dengan root directory. Ya, itu foldernya kalau Apache itu adanya di var www HTML ya, di sini. Oke. Jadi di sini ada foldernya. Kalau kita lihat di sini ada satu file namanya index.html. Ini yang sekarang sedang kita akses ya. /index.html. Seperti ini. Kalau saya buat satu file lagi, misalnya saya buat namanya nano ya. Nano profil.html. Saya tulis nih H1 ini halaman profil. Seperti ini. Simpan. Nah, sekarang saya akses bukan indeks lagi tapi profil.html. Maka muncul tulisan di sini adalah ini halaman profil seperti yang kita tulis tadi ya, seperti ini.
Artinya semua file web kita itu nanti adanya di folder var www.html. Nah, sekarang bagaimana dengan PHP? Ya, dengan PHP. Misalnya saya mau buat file namanya login.php. Kalau PHP kan gini ya, seperti ini. Echo, ini halaman login. Oke, sekarang login.php-nya kita akses dari sini. Login.php. Nah, yang keluar malah seperti ini. Ya, harusnya kan yang keluar kan tulisan ini halaman login. Nah, ini yang keluar malah kode kita. Hal ini terjadi karena di server kita belum menginstal PHP, sehingga Apache itu menganggap login.php ini adalah file biasa, bukan bahasa pemrograman. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, maka kita install apt install php. Kita lihat, kita enter saja langsung ya. Nih, begitu saya enter, maka muncul di sini dia akan menginstal library Apache 2 modul PHP 7.0. Nah, library inilah nanti yang akan menghubungkan antara, kan kita punya dua aplikasi, ada aplikasi PHP, ada aplikasi Apache. Nah, menghubungkannya menggunakan lib Apache 2 mod PHP 7.0. Nah, dia akan mendownload file sebanyak hampir 4 KB ya. Oke, saya saja. Oke, jadi langsung diinstal PHP yang 7.0. Kalau yang terbaru PHP 7.4 ya, 7.4. Nanti kita lihat, kita coba juga bagaimana cara install PHP 7.4. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Ini modul-modul PHP-nya sedang diaktifkan. Oke, ini udah selesai. Sekarang saya refresh nih. Ternyata sekarang halamannya sudah berubah. Artinya sekarang Apache sudah mengerti bahwa login.php ini harusnya diproses menggunakan bahasa pemrograman PHP, bukan cuma ditampilkan saja, ya, seperti itu. Nah, kemudian Apache ini bisa kita stop dan bisa kita startkan, ya. Caranya adalah menggunakan perintah. Ini folder ya, folder etc init.d. Di sini ada file namanya Apache 2. Apache 2 saya stop, maka di sini nanti error dia. Nih seperti ini. Ya. Ini karena Apache 2 kita sedang mati ya, stop. Nah, kemudian saya startkan lagi seperti ini. Maka harusnya sekarang ini sudah muncul lagi. Oke. Untuk konfigurasi Apache ini adanya di etc Apache 2. Ini nanti ada banyak file konfigurasi, kita akan coba nanti. Kemudian untuk PHP ada di etc PHP. Ya, nanti di sini ada macam-macam ya. Kebetulan kita cuma punya satu versi, nanti munculnya 7.0. Kalau kita install versi lain nanti 7.1, 7.2. Jadi foldernya banyak. Kalau kita lihat di 7.0 di sini ada PHP untuk Apache, PHP untuk CLI. Ya, jadi PHP itu kan bisa jalan di sini. Ini bisa jalan dia. Dia juga bisa jalan di CLI seperti ini. PHP login.php. Ini namanya PHP CLI. Ya. Kalau di browser namanya PHP juga, tapi PHP menggunakan Apache 2. Oke, ini untuk video menginstal web server menggunakan Apache 2 dan bahasa pemrograman PHP. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan video tutorial menginstal database MySQL ya, MySQL atau MariaDB. Nanti kita buat videonya, phpMyAdmin dan DNS server. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.